Ambang batas pencalonan presiden dinilai merusak demokrasi. Pasalnya, peraturan mengenai pencalonan presiden tersebut dinilai hanya melanggengkan pemimpin yang oligarki. Karena hanya partai yang besar yang bisa dengan leluasa bisa mencalonkan kadernya. Dalam hal ini, hanya PDIP yang bisa mengusung capres tanpa harus melakukan koalisi. Sedangkan partai lain tidak dapat leluasa mencalonkan kadernya, sehingga perlu sekiranya untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden agar siapa saja yang ingin mencalonkan presiden tidak terbelenggu dengan partai politik. Dilansir dari fifa.co.id, ambang batas presiden atau presidential threshold dinilai merugikan partai politik. Dengan adanya aturan tersebut, mereka menjadi tidak leluasa dalam mengusung calon presiden. Direktur Eksekutif Indoparameter Triwibowo Santoso berharap semua partai politik di Senayan bersepakat untuk menghapuskan ambang batas presiden agar Indonesia bebas dari belenggu oligarki dan demokrasi dapat sehat kembali. Lagi pula, lanjut Bowo, sapaan akrabnya, penghapusan PT memberikan peluang besar bagi partai politik untuk menjagokan figurnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Kalau PT dihapus, maka parpol kan bisa mengusung jagoannya tanpa harus berkoalisi. Kata Bowo di Jakarta pada Selasa 30 Desember 2021. Selain itu, Bowo menilai aturan ambang batas pencalonan presiden juga threshold untuk pemilihan gubernur dan bupati tidak hanya merusak demokrasi di Indonesia. Syarat itu juga melanggengkan bisnis jahat yang dilakukan para oligarki. Pemimpin bisa dikendalikan. Dia menyatakan aturan PT memberikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan agar bisnis jahatnya bisa berlanjut. Aturan PT membuat bargaining power atau daya tawar partai politik semakin tinggi. Bila ada anak bangsa yang kredibel, berintegritas, dan hebat mau maju menjadi pemimpin bangsa, tapi tak punya kapital, maka jangan harap bisa berkompetisi. Karena biaya mahar politik guna mendapatkan tiket pilpres sangat mahal. Kata dia, mahar politik. Bowo melanjutkan, mahar politik yang tidak murah inilah yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai presiden. Tentunya menurut Bowo, biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratisan. Karena bila sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir dengan baik. Misal dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja sudah sangat jelas merugikan buruh karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah, kata Bowo. Kemudian, masih soal Omnibus Law terkait UU Minerba, Bowo menyatakan para pengusaha batubara tak perlu lagi membayar royalti, sehingga negara kehilangan pemasukan triliunan rupiah, lalu masyarakat bisa dipolisikan bila menolak tambang. Masyarakat juga tidak bisa lagi mengadu ke Pemda, dan tambang bisa beroperasi meski merusak lingkungan, kata Bowo. Diberitakan secara terpisah oleh republika.co.id Jakarta, pengamat politik dari Universitas Airlangga Sukowidodo mendukung jika presidensial threshold atau ambang batas mengajukan calon presiden dihapuskan. Menurutnya, PT membuat capres bergantung pada partai politik. Presidensial threshold mensyaratkan seorang capres wajib memenuhi minimal ambang batas 20% suara parlemen untuk bertarung di Pilpres 2024. Praktis, hanya PDIP yang bisa mengajukan capres tanpa koalisi karena memenuhi syarat PT, sedangkan parpol wajib membentuk koalisi. Menurut Suko, kondisi ini menyebabkan capres tersandra oleh parpol, sebab capres bisa mendapat restu parpol bila ingin berkompetisi di Pilpres 2024
Atas dasar itulah, ia mendukung bila syarat PT dihapus saja. PT harusnya dihapus. Kalau masih tetap, maka calonnya hanya bisa dikuasai oleh parpol besar. Kata Suko kepada republika.co.id pada Selasa 2 November lalu. Suko menyampaikan penghapusan PT agar ada keragaman capres, sehingga nama yang muncul sebagai capres tak lagi nama-nama lama. Dengan tujuan agar semua warga negara punya peluang, maka PT harus dihapus, ujar Suko. Di sisi lain, Suko mengapresiasi konvensi capres yang rencananya dilakukan Partai Nasdem guna menjaring bakal capres seluas-luasnya. Ia mengamati Nasdem berpeluang mengajukan capres bila sukses melobi partai lain guna membentuk koalisi. Partai papan atas dan tengah aktif karena punya peluang maju untuk mendekati maju jika berkoalisi. Partai pinggiran modal suaranya jauh dari ketentuan PT, makanya partai besar yang getol, ucap Suko. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bakal menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai capres. Pemenang dalam forum tersebut disebutnya akan mendapatkan hak menjadi capres untuk Pilpres 2024. Konvensi menghasilkan calon presiden terbaik sebagai pemenang konvensi. Dan yang terakhir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi. Ujar Surya di Hotel Red Top, Jakarta pada Kamis 28 Oktober lalu.